Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terakhir sampai mana? Masih poin yang pertama terakhir kemarin ya. Qauluhu fil qadar. Ucapan Al-Imam Syafi'i atau akidah beliau tentang masalah takdir. Sekarang poin yang kedua. Wa aurada al-Baihaqi fi manaqib Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi telah menyebutkan di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Anna Syafi'i qala, bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, inna masyiatal ibadi, sesungguhnya kehendak para hamba itu, hiya ilallahi ta'ala, yaitu tergantung kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasha'una, dan mereka para hamba semuanya tidak dapat berkehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, kecuali sesuai dengan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Fa innan nasa, sesungguhnya manusia itu, lam yakhluqu a'malahum, manusia itu tidak menciptakan perbuatan mereka sendiri. Karena Ahlus Sunnah meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya ciptaan Allah, termasuk perbuatan kita. Allahu khaliqu kulli syai' wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan segala sesuatunya, dan Dia Allah yang menciptakan kalian manusia dan apa saja yang kalian perbuat. Nah, ini diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah meyakini bahwa perbuatan mereka itu bukan ciptaan Allah, dan Allah tidak tahu sesuatu yang akan terjadi melainkan setelah terjadi. Ini keyakinan Qadariyah, salah satu firqah yang sesat dan menyesatkan. Bahkan sebagian di antara para ulama telah mengkafirkan mereka. Bahkan dalam sebuah hadis, orang-orang Qadariyah dikatakan majusinya umat ini, karena mereka meyakini perbuatan mereka tidak diciptakan oleh Allah. Itu sama saja mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Ada pencipta selain Allah, bisa jatuh pada kesyirikan, bisa jatuh kepada kesyirikan. Kita harus meyakini apa yang kita perbuat, apa saja yang dilakukan oleh manusia, oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Wa hiya khalqun min khalqillahi ta'ala, dan itu merupakan ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Af'alil ibad, yakni perbuatan-perbuatan para hamba. Segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya ciptaan Allah, semuanya atas kehendak Allah. Ini bukan berarti manusia tidak memiliki
kehendak. Ya, manusia diberikan kehendak. Dan kehendak manusia itu tergantung kepada kehendak Allah. Dan manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan mana jalan yang menuju kepada kebaikan, mana jalan yang menuju kepada kehancuran. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki dirinya untuk beriman, silakan dia iman. Barang siapa menghendaki dirinya kufur, silakan dia kufur. Silakan dia melakukan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah. Allah memberikan pilihan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda yang artinya seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi, itu bukan dikarenakan kezaliman Allah. Seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi, seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, itu bukan karena kezaliman Allah. Insyaallah. Bisa kita mereka-reka apa yang terkandung dalam hadis ini? Tentunya nggak bisa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi manusia inilah yang akan ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. La yus'aluna amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak akan ditanya tentang apa saja yang Allah Ta'ala berbuat. Seandainya Allah menyiksa seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, Allah tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya. Wahum yus'alun. Akan tetapi mereka lah, manusialah yang akan ditanya. Kalau begitu Allah Ta'ala boleh, seandainya Allah Ta'ala menyiksa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, gimana jawabannya? Tidak sama sekali. Ya. Kalau kita mengatakan zalim, berapa ayat kita dustakan dalam Al-Quran? Walakin wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bertebaran ayat seperti ini dalam Al-Quran. Dan kami sama sekali tidak pernah menzalimi manusia, akan tetapi mereka lah, manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian juga di dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Dalam surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah berbuat zalim mithqala dzarrah, seberat zarrah pun. Allah tidak pernah sama sekali berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan bagi diriku perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Oleh karena itu Allah tidak akan ditanya tentang apa saja yang Allah taala perbuat. Dan termasuk adab seorang hamba kepada Rabb-nya, tidak bertanya tentang segala apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Gak boleh. Kenapa sih kok terjadi seperti ini? Kenapa kok saya diuji musibah? Kenapa kok seperti itu? Tidak boleh sama sekali. Limadza atau lima, tidak boleh. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala perbuat, tapi hamba itu yang akan ditanya. Ya. Oleh karena itu manusia sama sekali tidak memiliki hujjah tentang apa saja yang Allah Ta'ala perbuat. Ya. Tidak memiliki hujjah. Terus kemudian wa innal qadara khairuhu wa syarruhu. Sesungguhnya takdir, seluruh takdir ini yang baik ataupun yang buruk, minallahi azza wa jalla. Jadi segala hal yang terjadi di alam semesta ini, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya itu adalah ketentuan dan takdir Allah. Dan ini dinamakan takdir apa? Ini saya kasih buku ini. Ahlus Sunnah meyakini ada dua takdir. Yang pertama takdir apa? Apa? Kauniyah. Masya Allah. Ini bisa diambil di bukunya ini. Ya.
takdir kauniyah. Yang kedua, syar'iyah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah itu kebaikan, keburukan, kesyirikan, tauhid, kekufuran, keimanan, bid'ah, sunnah, dan berbagai macam hal yang terjadi di alam semesta ini, terjadi semuanya atas kehendak Allah, dinamakan dengan takdir kauniyah. Kemudian yang kedua, takdir syar'iyah, yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, memerintahkan tauhid, melarang syirik, memerintahkan sunnah, melarang bid'ah, memerintahkan kebaikan, melarang keburukan. Maka tidak ada hujjah bagi manusia berargumentasi dengan takdir kauniyah lalu mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah. Sama sekali tidak ada hujjah, karena Allah taala telah menurunkan syariat ini. Terus kemudian, wa inna azabil qabri haqqun, dan sesungguhnya siksa kubur itu benar adanya. Ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah sejak zaman dahulu hingga hari ini. Salah satunya pada zaman kita sekarang ini Hizbut Tahrir. Ini tokoh-tokoh mereka mengingkari azab kubur. Mana sing melok Hizbut Tahrir di sini? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Coba melok-melok ya. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Wa mas'alati ahli kuburi haqqun, dan permasalahan ahli kubur adalah benar. Ini fitnah kubur. Wal ba'tsu haqqun, dan hari kebangkitan itu adalah benar. Wal hisaba haqqun, dan hari perhitungan itu benar. Wal jannata wan nara haqqun, surga dan neraka itu benar adanya. Surga dan neraka sekarang ada atau belum? Hah? Sudah ada. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin. Telah disediakan bagi orang-orang kafir, telah disediakan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Karena ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah, surga belum ada sampai saat ini. Surga dan neraka kekal atau tidak? Kekal untuk selama-lamanya. Di negeri kita ini ada orang menulis buku, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Iki mindsetnya wis miring, iki error iki orangnya ini ya. Dulu pernah diundang di Malang di sini orangnya ya. Orang sesat dan menyesatkan. Kok bisa yang mengundang orang seperti itu, masya Allah. Ya, masya Allah. Sudah jelas-jelas menyalahi nas Al-Quran itu loh. Kok iso diundang loh orang-orang seperti itu ya? Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Apakah mereka tidak baca Quran yang mengundang itu? Ya, berapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga dan neraka? Khalidina fiha. Berpuluh-puluh ayat Allah mengulang khalidina fiha abada. Khalidina fiha tentang surga dan neraka. Berpuluh-puluh ayat Allah mengulang itu. Ternyata ada orang belakangan surga dan neraka itu tidak kekal. Ya, terus diundang. Iki sing bodoh, iki sing diundang sama sing ngundang ya. Masya Allah. Terus sing teko ya akeh ngono iku, mesti sampai be. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini salah satu orang yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, du'atus su', para dai-dai yang mengajak kepada keburukan, kepada kebinasaan, untuk menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah hal-hal yang telah jelas menyalahi Alkitab dan Sunnah, ya sudah, jangan sampai dihadiri yang seperti itu. Insyaallah. Terus kemudian wa ghairu dzalika mimma ja'at bihi sunan, dan perkara-perkara selain itu dari perkara-perkara keimanan, perkara-perkara akidah yang telah disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja al-Lalaka'i 'anil Muzani. Al-Imam al-Lalaka'i telah meriwayatkan dari murid al-Imam Syafi'i 'anil Muzani. Al-Imam al-Muzani qala, dia berkata, qala Syafi'i,
Berkata Imam Syafi'i, "Tadri mal qadari?" Apakah kamu tahu siapa itu orang-orang Qadari? Lalu beliau menjawab sendiri, "Allazi yaqulu," yakni orang yang mengatakan, meyakini, "Innallaha lam yakhluq asy-syai'a hatta 'amila bihi." Orang Qadariyah itu adalah orang yang meyakini atau mengatakan sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu sehingga sesuatu itu yang mengerjakan sesuatu tersebut, atau tidak menciptakan perbuatan makhluk setelah makhluk itu yang melakukan perbuatan itu. Jadi orang-orang Qadariyah meyakini Allah tidak menciptakan dan tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini kufur ini ya, keyakinan kufur orang-orang Qadariyah, majusinya umat ini. Telah dikafirkan oleh para ulama. Terus kemudian yang berikutnya, wa auradal Baihaqi 'ani Syafi'i haitsu qala. Al-Imam Al-Baihaqi telah menyebutkan dari Asy-Syafi'i di mana dia berkata, Al-Qadariyah itu adalah alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum majusun hadzal ummah. Yaitu orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha la ya'lamu al-ma'asi hatta takuna. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mengetahui berbagai macam kemaksiatan kecuali setelah kemaksiatan itu terjadi. Jadi sesuatu yang akan datang Allah tidak tahu. Ini menurut keyakinan orang-orang Qadariyah. Menurut keyakinan orang-orang Qadariyah. Ini bisa kufur ya, karena mengingkari banyak sekali ayat Al-Quran. Karena Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang 4 martabat takdir. Yang pertama apa? Al-ilmu, meyakini bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Mengetahui segala sesuatunya yang belum terjadi, yang telah terjadi, atau yang sedang atau akan terjadi. Allah Ta'ala semuanya tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Terus kemudian yang kedua apa? Al-kitabah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lauhil Mahfuz. Tidak ada satupun makhluknya yang terlepas dari catatan takdir Allah. Seorang muslim harus meyakini. Kemudian yang ketiga, wal irada wal masyiah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluknya yang terlepas dari kehendak Allah. Yang terlepas dari kehendak Allah. Sampai Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan yang artinya barang siapa dia tidak meyakini seperti demikian, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dia bukan termasuk golongan kami. Ya, kita harus wajib meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan takdir Allah. Terus kemudian yang terakhir, al-khalqu. Segala yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Dan semuanya ciptaan Allah, termasuk perbuatan hamba. Kita melakukan taat, kita melakukan maksiat, semuanya ciptaan Allah. Ini masuk kepada takdir syar'i apa? Kauniyah, qadariyah, kauniyah. Cuman bukan berarti kita melakukan kemaksiatan lalu berargumentasi, loh kan saya sudah ditetapkan oleh Allah melakukan maksiat. Tapi Allah telah menurunkan syariat bahwa Allah Ta'ala melarang maksiat.
maka manusia tidak ada hujjah. Tidak ada hujjah. Maka yang terpenting bagi seorang muslim mengimani takdir, karena takdir termasuk salah satu dari rukun iman. Terus kemudian dia terus melakukan amal soleh, amal ketaatan, dan dia memohon kepada Allah agar dijadikan istiqomah di atas ketaatan sampai dia berjumpa dengan Allah. Dia terus mengarahkan dirinya kepada ketaatan, karena tiap-tiap kita, masing-masing kita akan dimudahkan kemana masing-masing kita ini mengarahkan diri kita. Kalau kita mengarahkan kepada ketaatan, kepada tauhid, kepada sunnah, mengarahkan diri kita kepada surga, dan terus berdoa memohon kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan tersebut, maka Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Tapi sebaliknya, apabila ada di antara kita mengarahkan dirinya kepada kedurhakaan, kemaksiatan, terus kemudian beragama seenaknya sendiri, semaunya sendiri, melakukan kesyirikan, kebid'ahan, menambah-nambah syariat agama ini, Allah akan mudahkan kemana dia mengarahkan dirinya. Oleh karena itu, sedikit pun Allah tidak pernah berbuat zalim. Sedikit pun Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan itu tergantung pilihan dari masing-masing hamba-hamba Allah ini. Mau milih mana dia? Milih kebahagiaan, milih keselamatan, milih surganya Allah, atau sebaliknya milih kesengsaraan, kehancuran, kehinaan. Tinggal pilih masing-masing kita. Wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan dua jalan kepada manusia, terserah dia mau milih kemana. Mau milih kemana manusia ini, terserah. Jadi sedikit pun Allah tidak pernah berbuat zalim, sedikit pun. Justru manusia inilah yang banyak berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Dalam banyak nas Al-Quran, walakin kanu humudz zalimin, walakin kanu humudz zalimin, dalam banyak ayat. Akan tetapi mereka itulah, manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri, yang menzalimi diri mereka sendiri. Terus kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa akhraja al-Baihaqi 'an Rabi' bin Sulaiman. Al-Imam al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman, 'an Syafi'i, dari al-Imam Syafi'i, annahu kana yakrahu salata khalfal qadari, bahwasanya beliau al-Imam Syafi'i itu membenci salat di belakang orang Qadariyah. Orang Qadariyah, karena nampak kebid'ahannya, maka beliau membenci salat di belakang orang-orang Qadariyah. Terus kemudian yang berikutnya, qauluhu fil iman, ucapan al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah iman. Akhraja Ibnu Abdul Bar 'ani Rabi' qala, Al-Imam Ibnu Abdul Bar telah meriwayatkan dari Ar-Rabi', dia berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Wa i'tiqadun bil qalbi, dan keyakinan dengan hati. Dan keyakinan dengan hati. Ini orang-orang Murji'ah telah mengeluarkan amal dari iman. Orang-orang Murji'ah ini telah mengeluarkan amal dari keimanan. Menurut mereka, iman itu cukup dengan hati. Cukup meyakini dengan hati, meskipun seseorang tidak beramal. Sebagian orang-orang Murji'ah yang lebih ekstrim lagi, maka iman itu cukup dengan lisan, meskipun tanpa diyakini dengan hati, tanpa diamalkan dengan perbuatan. Ini orang-orang Murji'ah yang ghulatul Murji'ah. Murji'ah yang ekstrim, ini membuka berbagai pintu kerusakan. Membuka berbagai pintu kerusakan, membuka pintu-pintu kekufuran dan kemunafikan.
Dan mereka juga meyakini selama ada iman, perbuatan maksiat itu sama sekali tidak membahayakan iman. Ini orang-orang Murji'ah. Jadi berbagai macam perbuatan maksiat, selama seseorang dalam hatinya beriman, itu tidak membahayakan iman. Meskipun perbuatan itu perbuatan yang syirik atau kufur, selama seseorang tetap hatinya beriman, itu tidak sama sekali membahayakan keimanannya. Nah, ini bahaya ini. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah meyakini iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan dengan hati. Dan pembatal keimanan itu juga bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan, juga bisa dengan keyakinan. Kalau orang-orang Murji'ah selama ada keyakinan selama ada iman dalam hati, meskipun ucapan dan perbuatannya kufur, dia tetap iman. Ini orang Murji'ah. Keyakinan yang rusak, sesat, dan menyesatkan ini. Murji'ah ini. Dan orang-orang Murji'ah, orang yang melakukan dosa-dosa besar, tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Manzilatun baina manzilatain. Tidak kafir, tidak mukmin. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah terhadap para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin tetap dihukumi sebagai seorang muslim yang kurang imannya, atau seorang muslim yang fasik karena perbuatan dosa besarnya. Jadi Murji'ah tidak mengatakan kafir, tidak mengatakan muslim. Kalau orang Khawarij terhadap para pelaku dosa besar, bagaimana orang Khawarij? Orang Khawarij ini ada sebagian di antara kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Termasuk dosa besar adalah kufur asghar, kufur kecil. Ini termasuk dosa besar dan tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau menurut orang Khawarij, kafir keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam. Oleh karena itu di mana-mana orang-orang Khawarij, termasuk di negeri kita ini, begitu mudahnya mereka mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin yang berhukum dengan hukum selain Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang tidak memutuskan hukum sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di sini apa kata Ibnu Abbas, kata Ato, kata Tawus, yang dinukil oleh para imam ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Yang dimaksud kafir di sini apa? Kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran yang bukan kekufuran, yakni bukan kufur akbar. Jadi ketika ada penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin yang menetapkan hukum, memutuskan hukum tidak seperti apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka dia jatuh kepada kufur kecil, bukan kufur akbar. Oleh karena itu orang-orang Khawarij, dimanapun mereka berada di negeri-negeri kaum muslimin, mereka begitu mudah mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sebagaimana orang-orang Khawarij yang telah mengkafirkan siapa? Zaman dahulu Ali bin Abi Thalib, telah mengkafirkan Utsman bin Affan, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mereka berhujjah dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka juga berdalil inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ahlus sunnah tidak meyakini demikian. Ahlus sunnah meyakini para pelaku dosa besar dihukumi muslim, dia fasik karena dosa besarnya, dia muslim yang kurang imannya. Karena kufur asghar tidak termasuk perkara yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Harus menjadi itikad seorang muslim ahlu sunnah.
Oleh karena itu tidaklah ada di negeri-negeri kaum muslimin yang mudah mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, karena penguasa-penguasa kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah, melainkan akan banyak terjadi kerusakan, bahkan terjadi pertumpahan darah. Ya, sejak generasi dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hingga hari ini. Terus kemudian orang-orang Khawarij dengan orang-orang Murji'ah sama keyakinan mereka dalam menghukumi pelaku dosa besar nanti di akhirat. Apa keyakinan mereka menghukumi para pelaku dosa besar? Kekal di dalam neraka. Jadi apabila ada di antara kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar dan mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum dia mati, belum bertobat kepada Allah ketika dia mati, maka dia nanti di akhirat kekal dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Adapun ahlu sunnah tidak. Orang yang melakukan dosa besar di antara kaum muslimin selama dosa itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia mati dalam keadaan demikian dan belum bertobat kepada Allah, ahlu sunnah meyakini dia tahtal masyiah, dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki Allah menyiksa, Allah akan menyiksanya. Jika Allah menghendaki ampunan, Allah Ta'ala akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini ahlu sunnah. Seandainya Allah Ta'ala mengazabnya dalam neraka, belum mengampuninya, Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam neraka, namun tidak kekal. Sebagaimana banyak nas dalam hadis-hadis Nabi SAW, seperti dalam syafaat beliau yang beliau kabarkan tentang para pelaku dosa besar. Syafaati li ahlil kabair, syafaatku nanti pada hari kiamat untuk para pelaku dosa besar yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Di sini menunjukkan bahwa para pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Kemudian juga dalam hadis yang lain, barang siapa akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya, dia meyakini kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, dia akan dikeluarkan dari neraka. Dan beberapa hadis-hadis yang lain. Ini ada kisah menarik ya, Dan di sini pentingnya kita ini. Setelah itu dia mengetahui satu majelis orang yang sudah tua renta. Dia menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW. Dan orang tua ini menceritakan tentang para pelaku dosa besar yang dikeluarkan dari neraka. Kira-kira siapa orang yang tua ini? Ini bukunya, hadiahnya. Ada yang tahu? Siapa orang yang dimaksud orang tua dalam kisah ini? Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Cuman saya lupa nama tabi'inya ini siapa. Ada yang tahu? Karena sing ngeru. Yo kak situ ya. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ketika itu beliau sudah tua renta, bermajelis dengan para muridnya, menceritakan tentang para pelaku dosa besar yang mana mereka akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Kaum Jahannamiyun, ini mantan-mantan penghuni neraka Jahannam. Ketika tabi'in dan orang-orang yang bersamanya ini mendengarkan kajian Jabir bin Abdullah, dia merasa terheran-heran. Dan tidak mungkin orang tua ini berbohong atas nama Nabi SAW, sementara dia adalah sahabat Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu para tabi'in ketika mereka mengalami kesulitan dalam memahami sebuah nas atau masuk ke dalam mereka syubhat dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, mereka mengembalikan kepada para sahabat. Mereka mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana mengenai tentang dosa orang-orang para pelaku dosa besar ini? Apakah mereka kekal dalam neraka sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Khawarij? Namun ketika mereka duduk di majelisnya Jabir bin Abdullah, ternyata syubhat itu terjawab oleh jawaban Jabir bin Abdullah ketika beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Ini juga salah satu hadis atau dalil yang menunjukkan hendaknya setiap kita yang menginginkan
seseorang istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar, mengembalikan segala perkara agama ini, pemahamannya kepada para sahabat, harus mengembalikan kepada pemahaman mereka. Jangan sampai agama ini dipahami sendiri, dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang menyalahi pemahaman mereka, seperti Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah dan yang semisal mereka. Seperti tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti apa pemahaman mereka? Yang dimaksud mereka adalah kufrun duna kufrin. Ini diingkari oleh orang-orang Khawarij sejak zaman dahulu hingga hari ini, termasuk orang-orang Khawarij di negeri kita. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan riwayat Ibnu Abbas ini. Ya. Saya pernah membaca sebuah buku soalnya ya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendhaifkan riwayat Ibnu Abbas ini, untuk mendukung kesesatan mereka bahwa mutlak orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, mutlak keluar dari Islam. Oleh karena itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendhaifkan riwayat Ibnu Abbas ini. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitab Fitnatut Takfir. Itu bisa di-download ya di Google atau bisa beli kitabnya di toko buku Arab. Judulnya Fitnatut Takfir yang ditulis oleh Syekh Albani. Ini membantah kaum Khawarij yang telah mutlak mengatakan kafir penguasa-penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam tanpa rincian. Di antaranya Syekh rahimahullah ta'ala membawakan asar dari Ibnu Abbas ini, kufrun duna kufrin, atau la yanqulu minal millah. Ada beberapa redaksi lafaz yang semuanya sahih. Dan tidaklah para imam-imam ahli tafsir, penulis kitab tafsir, mulai dari Ibnu Jarir, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam As-Sam'ani, terus kemudian beberapa ulama tafsir yang lainnya, tidaklah mereka membahas ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 44, melainkan mereka menukil pernyataan Ibnu Abbas. Di sini menunjukkan bahwa para imam ahlu sunnah, ahli tafsir telah menukil perkataan Ibnu Abbas dan mereka berhujjah dengannya. Ini untuk membantah kaum Khawarij. Ya, untuk membantah kaum Khawarij. Kitab itu diberikan pujian oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau memberikan catatan kaki dalam kitab itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan beliau membantah sebagian orang-orang yang berusaha melemahkan riwayat Ibnu Abbas ini. Bagaimana mungkin para imam yang besar, yang ternama, yang dikenal dunia keilmuannya itu mensahihkan riwayat Ibnu Abbas ini? Bagaimana orang-orang yang baru sekarang yang tidak dikenal namanya berusaha untuk mendhaifkan riwayat Ibnu Abbas? Ya, ini. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mudah mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Ya, itu ada indikasi pemikiran Khawarij. Ya, ada pemikiran Khawarij. Ya. Termasuk di dalamnya mencela penguasa, tidak boleh ya. Tidak boleh sama sekali. Ini bukan ajaran Islam. Ya. Kalau seandainya penguasa itu zalim, bagaimana sikap kita? Hah? Sabar, mendengar dan sabar. Sampai dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi SAW mengatakan, wa in ukhidha maluka, dan jika wa duriba dhahruka fasma wa'ati, fasbir fasma wa'ati, dan jika engkau dipukul punggungmu, dirampas hartamu secara zalim, maka engkau tetap mendengar dan taat, sabar selama tidak diperintah maksiat. Ini loh ajaran Nabi kita ini. Ajaran Nabi kita memerintahkan untuk sabar, mendengar dan taat. Itu kalau seandainya kita dizalimi, duduk apa ngene-ngene ya. Aiku. Zaman sekarang kita wakeh ya. Sing jarene apa PKI lah apa lah gitu ya. Ini menyalahi ahlu sunnah. Itu bahaya orang-orang seperti itu. Ada indikasi pemikiran kepada Khawarij.
Apalagi kalau dia ustadz suruh aja baca hadis-hadis masalah itu, ya kan tidak mungkin tidak ngerti gitu loh, tidak mungkin tidak ngerti. Dan itu diantara salah satu yang mengarahkan juga kepada pemberontakan, menyebarkan kebencian kepada kaum muslimin terhadap penguasanya. Ya. Bukankah dalam Al-Quran, dan ini sebaik-baiknya seorang muslim mengambil pelajaran darinya dan menjadikannya sebagai contoh dan teladan bagaimana seseorang itu menghadapi penguasa. Di antaranya Allah menjelaskan dalam surah Toha ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendatangi siapa? Fir'aun. Kira-kira ada enggak penguasa? Kita enggak usah membahas di selain negeri kita membahas di negeri kita sendiri. Penguasa yang seperti Fir'aun di negeri kita ini ono gak? Diktator, kafir, togo, metuek gitu loh ya. Iya, itu sombong lagi, sombong, kejam, bengis Fir'aun. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada keduanya Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, Harun, pergi kalian berdua dakwai Fir'aun itu, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka ucapkan oleh kalian berdua kepada si Fir'aun ini yang kafir, yang tagha, melampaui batas, yang bengis ini, ucapkan kepadanya qawlan layyina, ucapan yang apa? Layyina ini lemah lembut. Ini Fir'aun tuh Pak, ya Fir'aun. Tentunya yang tidak jahat seperti Fir'aun harus lebih lemah lembut lagi, ya, harus lebih lemah lembut lagi. Duduk, ini apa ya? Ajarane sopo yo? Iya, apa mana carane ustad? Terus kali menyandarkan manhaj salaf lagi. Nauzubillah min dzalik. Kadzab, bohong yang seperti itu. Bukan manhaj salaf yang seperti itu. Tidak dibenarkan sama sekali. Ya, tidak dibenarkan sama sekali. Itu jelas-jelas menyalahi usul ahlus sunnah. Ya, usul ahlus sunnah. Terkadang sebagian di antara murid-muridnya menengahi gitu ya. Murid-muridnya menengahi, tetap kaji dek. Itu sampai saya berpikir seandainya saya yang mengatakan PKI macam-macam entek wis ya. Iya, entek asli entek iku wis habis. Ojo ngaji kok nang Abu Jihan bahaya khawarid. Gitu. Tapi kalau gurunya ndak, ya lek gurunya ndak, ya kalau gurunya ndak, nggak boleh dikatakan khawarid ndak itu, yaitu doktor itu profesor itu LC, itu manusia tidak bisa adil sekarang ketika menimbang sesuatu. Seseorang sekarang itu banyak menimbang sesuatu dengan hawa nafsunya, dengan kebodohannya, kejahilannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak ayat dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bisa bersikap adil kepada manusia, menghukumi manusia itu secara adil. Secara adil. Nah, ini Fir'aun, ya. Lalu bagaimana dengan yang di bawahnya Fir'aun? Dia seorang muslim yang memutuskan hukum tidak seperti hukum Allah. Tentunya harus dinasehati lebih lemah lembut lagi. Dan kira-kira siapa yang bisa menasehati? Siapa kira-kira yang menasehati? Ya, ulama, ahli ilmu yang punya ilmu, ya, yang tahu pemerintah, penguasa ini berbuat salah, berbuat kemungkaran, menyelisih agama Allah. Siapa yang tahu? Ya ulama, bukan orang-orang awam. Ya, ulama dan memiliki akses untuk mendatangi penguasa secara empat mata. Lalu diberitahu, dikasih tahu. Nah, seperti itu. Jadi bukan di mimbar-mimbar. Kalau kita mau jujur, kita melihat sejarah umat Islam, umat Nabi alaihissalam ini, pertama kali siapa yang mencela pemerintah atau penguasa kaum muslimin? Ada yang bisa jawab ini? Saya kasih hadiah ini. Dalam sejarah Islam. Hah? Oh belum, sebelumnya itu ada. Pertama kali yang mencela pemerintah kaum muslimin. Bahkan ini pemerintah yang tidak pernah berbuat zalim, seadil-adilnya pemerintah. Siapa kira-kira? Bukan.
Dzul Khuwaisirah. Dia kata Jawa, kata kayak no ya. Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi SAW membagikan harta ghanimah. Ini riwayat Bukhari sahih dalam sahihnya. Ketika beliau membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang, lalu datang Dzul Khuwaisirah ini. Ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Itu langsung menunjuk Rasulullah. Dan itu ada di hadapan para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah membagikan harta ghanimah itu didatangi oleh Dzul Khuwaisirah. Wahai Muhammad, tidak disebut Nabi, tidak disebut ya Rasulullah, enggak. Wahai Muhammad. Disebut nama beliau langsung. Itu yang pertama kurang adab orang Khawarij. Sampai saiki ya, adabnya orang 12 orang Khawarij ini. Sampai saiki ngarani sing enggak itu sukanya yang suka menuduh orang tidak benar itu Khawarij. Adabe gak ono ngarani sing enggak. Itu. Terus kemudian innaka i'dil. Adillah kamu wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil dalam membagi harta ghanimah. Lalu beliau mengatakan, seandainya aku tidak adil, siapa manusia yang lebih adil daripada aku? Lalu Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya orang ini? Ini riwayat Bukhari, Pak. Ya, boleh enggak aku penggal lehernya? Oh, jangan. Biarkan saja. Nanti akan muncul dari tulang sulbinya orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongannya. Yamruquna minad-din kama yamruquna sahmu minar ramyah. Mereka anak keturunannya ini yang keluar dari tulang sulbinya ini, mereka akan keluar dari agama atau akan melesat dari agama seperti anak panah melesat dari busurnya. Ya. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW mengatakan sufahaul ahlam. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang bodoh, jahil. Tidak ada seorang pun ulama di antara mereka. Ya, ini yang pertama kali. Maka kalau ada orang mencela, menghina penguasa meskipun itu zalim, iki anak buah Dzul Khuwaisirah. Ya, anak cucunya Dzul Khuwaisirah. Dan ini merupakan musibah oleh anak cucunya Dzul Khuwaisirah ceramah agama. Ya, musibah ini. Kalau anak keturunan Dzul Khuwaisirah yang menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang tidak benar, mencela Rasulullah di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dengan tuduhan yang tidak benar, mencela dengan celaan yang tidak baik. Lalu anak keturunannya ini dijadikan sebagai penceramah agama dan diambil ilmunya. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti orang-orang yang duduk di majelisnya itu anak keturunannya Dzul Khuwaisirah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini orang Khawarij, salah satu tokoh Khawarij yang muncul pertama kali di zaman Rasulullah. Itu bisa dibaca di dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak sampai Allah mewafatkan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.